Kisah ini dimulai dengan perempuan bernama Irma yang ditemani adiknya mendatangi seorang dukun untuk meminta petunjuk dan berniat untuk menikahi laki-laki bernama Galang. Ternyata Galang adalah sepupu Irma, anak dari saudara kandung ibu Irma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 12 tahun berlalu, Irma dan keluarganya mengunjungi rumah Galang yang sudah mempunyai istri bernama Nisa dan anak perempuan bernama Sofia hasil perjodohan dari ibunya. Saat itu Sofia sedang berulang tahun dan mengadakan pesta kecil-kecilan di rumahnya. Ibu Irma menanyakan kondisi kakaknya yaitu Ibu Galang, yang saat itu terbaring sakit di kamar. Dan Nisa beranggapan bahwa ia mengalami sakit non-medis berdasarkan ucapan dari tetangga sekitarnya. Setelah acara ulang tahun selesai, Irma menghampiri Galang yang sedang berada di luar dan langsung memeluknya. Ia mengingatkan kembali Galang atas hubungan terlarang yang dilakukan bertahun-tahun. Namun Galang mengatakan jika mereka sepakat bahwa tidak ada hubungan antara mereka lagi. Lalu perdebatan itu terhenti ketika Sofia muncul. Di lain hari, Irma mendatangi tempat kerja Galang untuk meminta pertanggungjawaban karena ia sedang mengandung calon anak darinya. Irma juga mengancam Galang dan berkata dengan lantang jika ia mengandung calon anak darinya. Lantas, Galang pun mendorong Irma hingga membuatnya keguguran. Di sisi lain, Galang mengunjungi Irma di rumah sakit. Irma berkata jika ia kehilangan calon anak yang dikandungnya. Namun Galang tak menghiraukan hal itu dan memberi sejumlah uang untuk biaya rumah sakit. Ia juga meminta kepada Irma untuk berhenti mengganggu keluarganya lagi dan mengakhiri hubungan terlarangnya saat itu juga. Assalamualaikum. Ketika Galang kembali ke rumah dan melewati masjid, ia bertemu dengan seorang ustadz yang memberikan hadiah mukena untuk Sofia dan mengajak Galang berserta keluarganya untuk beribadah kembali di masjid. Malam harinya saat Galang tertidur, Sofia menghampirinya dan meminta Galang untuk memasangkan sepasang bola mata untuknya. Namun Galang terbangun dan itu hanyalah mimpi buruk. Bantu pasangin ya. Esok harinya saat Galang selesai menunaikan ibadah sholat Jumat, ia masih diganggu oleh Irma yang terus menghubunginya sambil menuju ke sebuah tempat. Ternyata tempat yang dituju Irma adalah seorang dukun yang pernah ia datangi sebelumnya. Ia memberikan sejumlah perhiasan agar Galang bisa menjadi miliknya. Dan dukun itu menjelaskan bahwa dari sekian suku jin, ada suku jin bernama Anjar yang paling terkenal membenci umat muslim. Dukun itu mencoba berkomunikasi dengan jin untuk merasuki tubuh Nisa dan membunuhnya dalam waktu 5 malam. Tak hanya itu, semua anggota keluarga saudaranya pun juga akan ikut mati. Kemudian, dukun itu meminta beberapa syarat yang harus dibawa Irma untuk proses ritual. Irma, tumben. Esok paginya Irma mengunjungi rumah Galang. Di sana ia bertemu dengan Nisa. Alih-alih ingin bertemu dengan Sofia, tujuan sebenarnya ia datang ke rumah itu untuk mengambil beberapa helai rambut dan bercak darah di pembalut wanita yang akan dijadikan syarat ritual nantinya. Malam harinya Irma datang kembali ke tempat dukun itu dan membawa persyaratan yang diinginkannya. Di sana dukun itu memulai ritual pemanggilan jin yang akan merasuki tubuh Nisa nantinya. Saat proses pembacaan mantra berlangsung, tempat itu berguncang untuk beberapa saat. Lalu tempat itu berhenti berguncang ketika dukun itu mematahkan tulang manusia. Setelah ritual itu dilakukan, maka teror yang mengerikan pun akan dimulai dalam waktu 5 malam. Di malam pertama, ketika Nisa sedang menunaikan ibadah sholat subuh, ia dikejutkan dengan kepala kerbau yang jatuh dan organ dalamnya menggantung di atap rumah. Mendengar teriakan Nisa, Galang pun muncul dan mengira jika Nisa berhayal. Esoknya ketika Nisa mengambil boneka di bawah tempat tidur, ia dirasuki jin juga memakan rambut boneka dan miliknya sendiri. Di malam kedua, saat Irma beristirahat di kamarnya, pintu terbuka dengan sendirinya. Irma memeriksa keluar sambil memanggil ibu dan adiknya, namun tidak ada siapa-siapa. Ia pun kembali ke kamar dan mematikan lampu.
Seketika sosok menyerupai adik Irma berada di sampingnya. Merasa ada hal yang janggal, Irma pun menyalakan lampu, dan benar saja. Sosok yang menyerupai adik Irma berada di sampingnya, dan terbaring tidur. Saat Irma menegurnya, dan sosok itu menoleh, tiba-tiba. Sementara itu di tempat lain, saat Nisa sedang berzikir, ia merasakan mual. Sofia yang mendengar suara ibunya mencoba menghampiri dan menanyakan kondisinya. Esok paginya Nisa membersihkan tubuh ibu Galang. Dan saat itu ia mendengar suara bisikan yang misterius merasuk ke tubuhnya untuk membunuh ibu Galang. Beruntungnya tak lama kemudian Nisa tersadar. Lalu ia pergi ke dapur untuk mengambil air. Tak disangka, ibu Galang beranjak dari tempat tidur menuju dapur dan mengakhiri hidupnya dengan menumpahkan sup yang mendidih ke seluruh tubuhnya hingga ia tewas seketika. Malam ketiga. Saat itu warga sedang berkumpul di rumah Galang untuk melaksanakan sholat jenazah untuk almarhumah ibu Galang. Dan setelah proses sholat jenazah selesai, tiba-tiba Nisa dirasuki jin dan membanting keranda hingga jenazah ibu Galang keluar. Tak berpikir panjang, Galang dan salah satu warga juga Ustadz berusaha untuk mengeluarkan makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Nisa. Esoknya Galang menemui Ustadz di masjid untuk meminta bantuan. Dan Ustadz itu memberikan air yang sudah didoakan untuk Galang usapkan ke bagian kepala Nisa. Sementara itu di rumah, Nisa kembali dirasuki dan beruntung Galang sudah kembali dan langsung menghampirinya. Galang mengusapkan air yang sudah didoakan itu hingga Nisa bisa tenang dan beristirahat. Malam keempat. Saat itu Ibu Irma mengalami kerasukan jin dan memakan beberapa pecahan kaca. Tak berselang lama, Irma dan adiknya pulang dan mendapati ibunya telah tewas secara mengenaskan. Dan esoknya, saat Nisa mendengar suara azan berkumandang, ia merasa takut dan kesakitan hingga ia naik ke atas meja dan mencoba gantung diri. Beruntungnya saat itu Galang muncul dan langsung menyelamatkan nyawanya. Selanjutnya Galang meminta Ustadz untuk datang ke rumahnya untuk menolong Nisa yang masih kerasukan. Ustadz menyuruh Galang untuk membawa Nisa ke aula di belakang masjid nanti malam dan memakaikan mukena untuk Nisa. Dan tiba di malam kelima. Irma sedang bergegas untuk pergi ke tempat dukun dan mengajak adiknya. Namun saat ia menegur adiknya, tiba-tiba adik Irma dirasuki jin dan meneror Irma. Lantas Irma pun menyelamatkan diri dan mengunci kamarnya. Saat Irma merasa situasi sudah aman dan mengintip keluar, tiba-tiba adiknya melompat dari jendela dan mengejarnya sampai ke sebuah pohon besar. Di sana adik Irma yang masih dirasuki jin mengakhiri dirinya dengan memanjat dan terjun dari pohon itu. Irma pun langsung mendatangi tempat dukun itu dan mencari keberadaannya. Ia pun murka juga merusak tempat ritual milik dukun itu. Tak lama kemudian, tubuh Irma dikendalikan oleh sesuatu dan berakhir dengan kematian yang mengerikan. Assalamualaikum. Sementara itu di tempat lain, Nisa dibawa ke aula untuk mengeluarkan jin yang merasukinya selama ini. Proses pun berlangsung menegangkan. Berbagai cara Ustadz lakukan untuk mengeluarkan jin itu, sampai tubuh mereka pun terpental karena perlawanan dari jin yang merasuki Nisa. Nisa pun menghampiri Galang dan mencekiknya. Beruntung Ustadz memukulnya dari arah belakang hingga tak sadarkan diri. Di waktu yang sama, tiba-tiba Sofia muncul. Sangat tak disangka, selama ini ia dirasuki jin yang mengendalikan dan membuat semua anggota keluarganya mati. Dan ternyata,
Darah yang Irma ambil waktu itu adalah darah milik Sofia, hingga jin Anjar merasuki tubuhnya. Sofia pun mengangkat tubuh Galang dan mencekiknya. Sementara itu, Ustadz berusaha mengalahkan jin itu dengan membaca ayat suci Al-Quran dan melemparkan tasbih ke arah Sofia hingga ia jatuh tak berdaya. Film pun selesai.